Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama kembali dengan Ustazah di mata pelajaran prakarya. Ananda, kita hari ini akan belajar tentang miniatur rumah. Nah, bagaimana sih cara membuat miniatur rumah? Apa saja yang harus disiapkan? Mari kita pelajari hari ini dengan penuh semangat. Jangan lupa siapkan diri Ananda terlebih dahulu, siapkan alat tulisnya dan berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan keberkahan dalam memahami materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Nah, Ananda, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Teknologi konstruksi miniatur rumah. Ananda bisa dilihat ya seperti gambar yang Ustazah sajikan ini. Ini adalah contoh dari miniatur rumah. Kalau kita lihat secara sekilas, dia seperti rumah yang sebenarnya ya. Jadi ada bagian atap, ada bagian lantai, ada dindingnya juga, dan segala perabotan yang ada di rumah tersebut. Nah, ini adalah contoh teknologi konstruksi. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, misalnya konstruksi miniatur rumah dengan menggunakan stik es krim, menggunakan kardus, atau menggunakan styrofoam, dan masih banyak lagi bahan lainnya. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang konstruksi miniatur rumah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, Ananda mampu menjelaskan bagian-bagian dari dasar sebuah rumah, kemudian mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam membuat miniatur rumah, dan membuat produk konstruksi miniatur rumah. Bagian dasar sebuah rumah ini terbagi menjadi 3 ya. Ada bagian bawah, tengah, dan atas. Yang pertama adalah bagian bawah atau dasar rumah, yaitu penutup permukaan tanah dalam ruangan dan area di sekitar bangunan, atau yang biasa kita sebut sebagai lantai ya. Fungsinya untuk pijakan kaki agar memberi kenyamanan, menambah nilai estetika bangunan, dan menambah nilai jual bangunan. Nah, untuk bagian dasar ini kita bisa menggunakan berbagai macam bahan ataupun pilihan yang kita pilih ya, sesuai dengan keinginan kita. Misalnya lantai dari keramik atau lantai dari papan, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Tergantung kita ingin membuat rumah yang seperti apa. Kemudian ada bagian tengah atau ruangan rumah. Fungsi ruangan pada rumah untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan nama dari ruangan tersebut. Misalnya ada ruangan tamu ya. Ruang tamu itu untuk menerima tamu yang datang. Ada juga ruang makan, ruang tidur, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah bagian atap atau penutup rumah. Atap adalah bagian yang terletak paling atas dari bangunan. Fungsinya untuk menutupi seluruh ruangan yang ada di bawahnya dan melindungi dari pengaruh panas, debu, hujan, angin, atau untuk keperluan perlindungan. Itu adalah fungsi dari atap. Atap juga banyak sekali ya jenis-jenisnya, tergantung dari kita. Sekarang sudah banyak sekali teknologi untuk pembuatan atap rumah yang beraneka macam bahan dan juga bentuknya. Oke, sekarang untuk membuat sebuah miniatur rumah, setelah kita mengetahui bagian-bagian rumah tadi, kita sudah punya gambaran ya untuk membuat sebuah miniatur rumah. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan, yang pertama adalah alat. Kita bisa menggunakan penggaris agar hasilnya lebih rapi. Kemudian, siapkan juga gunting, cutter, dan kuas cat. Untuk bahan, ini pilihan ya, bisa menggunakan semuanya atau sebagian saja, tergantung konsep miniatur rumah yang kita inginkan. Nah, untuk bahan, kita bisa menggunakan styrofoam, korek api, stik es krim, kardus, triplek, dan jangan lupa juga siapkan perekat atau lem. Nah, dalam membuat miniatur rumah, ada teknik-teknik yang harus kita kuasai ya. Ada yang namanya sambungan, yaitu sambungan tetap dan sambungan yang tidak tetap. Jadi ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya bisa dibongkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah As-Saff ayat 4 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surah As-Saff ayat 4. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ananda, dari dalil ini ya kita sudah mengetahui bahwa Allah itu menyukai segala sesuatu yang tersusun rapi, teratur. Jadi ketika kita membuat miniatur rumah ataupun rumah yang sebenarnya, buatlah dengan bangunan itu yang rapi, teratur, kemudian kuat, kokoh, dan dapat melaksanakan fungsi bangunan tersebut dengan baik.
Nah, demikianlah materi yang Ustazah sampaikan. Kita tarik kesimpulan terlebih dahulu. Yang pertama adalah bagian-bagian rumah itu terdiri dari bagian bawah, tengah, dan atas. Alat untuk membuat miniatur rumah bisa menggunakan dengan penggaris, gunting, cutter, dan kuas. Bahan yang digunakan adalah seperti styrofoam, korek api, stik es krim, kardus, triplek, dan perekat. Teknik sambungan terbagi menjadi teknik tetap dan tidak tetap. Nah, untuk bagaimana contoh-contoh dari miniatur rumah, Anda bisa melihat di video YouTube yang lain ya. Video-video bagaimana contoh-contoh miniatur rumah yang telah orang buat. Nah, Ananda, apakah Ananda sudah memahami tentang miniatur rumah? Nah, Ustazah harap Ananda senantiasa semangat ya dalam belajar walaupun belajarnya di rumah saja. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha membantu ayah dan bunda di rumah, serta belajar lebih giat lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.